Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mempercayai janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji adalah sikap yang perlu kita pelihara sebagai seorang pengikut Kristus. Ini memang tidak mudah sebab yang sering terjadi adalah kita melihat persoalan lebih besar kuasanya dari kuasa Tuhan. Tidak jarang kita merasa Tuhan begitu lama menepati janjinya. Ada juga yang merasa bahwa Allah lupa akan janjinya atau merasa tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Seharusnya kita menantikan penggenapan janji Tuhan dengan tetap sabar, setia, dan tekun melakukan tugas kita, bukan menuntut Allah agar segera memenuhi keinginan kita. Ini adalah persoalan yang serius. Seharusnya kita bisa melihat bahwa ada yang kita terima saat ini, baik itu keberhasilan atau kesuksesan dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga adalah wujud pemenuhan janji Tuhan bagi kita. Maka sudah seharusnya kita memuji Tuhan. Marilah berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikabarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkapan nugra-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan,
kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur pasalnya yang 37, ayat yang ke-21 sampai dengan 29. Secara responsoria. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya. apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di malam ini kembali kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah keluarga yang kami lakukan. Urapan Roh Kudus-Mu dikala kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya menjadi bagian dalam diri kami sebagai pelayan Tuhan dan umat yang beribadah kepadamu. Agar kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dan kami mengerti dengan baik, agar kami dapat menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab
diambil dari 2 Tawarikh 6 ayat 3 sampai 11 yang menyatakan, kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaat Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar ungkapan manusia hanya bisa berencana, tetapi segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Daud berada di puncak kepemimpinannya menjadi Raja Israel, dia membangun rumah untuk dia dan keluarganya yang megah dari kayu aras. Dan tinggal di dalam rumah itu, serta Tuhan memberikan keamanan kepadanya dari segala atau dari semua musuh-musuhnya. Dan dalam kondisi yang begitu luar biasa, diberkati oleh Tuhan, Daud berbicara kepada Nabi Nathan. Lihatlah aku ini, diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nabi Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Itu diceritakan di dalam 2 Samuel 7 ayat 1-3. Tetapi
apa yang terkandung di dalam hati Daud ini Tuhan tidak berkenan. Atas apa yang menjadi kerinduan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Dan di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13 dikatakan, apa bila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi berdasarkan firman ini, Allah tidak berkenan atas keinginan kerinduan Daud, tetapi Allah berkenan kepada keturunannya kemudian. Nah, saudara-saudaraku, mendengar apa yang difirmankan Tuhan, Daud tidak kecewa. Daud tidak marah. Daud sadar diri kalau Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang hendak dia pakai dalam segala pekerjaannya. Demikian juga dalam mendirikan rumah baginya. Tetapi saudara-saudaraku, Daud ikut serta di dalam mempersiapkan diri, di dalam mempersiapkan untuk masuk di dalam pembangunan rumah Tuhan, sekalipun bukan dia yang akan mendirikan. Tetapi dia mempersiapkan semua material yang harus dikumpulkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia mempersiapkan umat untuk ambil bagian di dalamnya. Dan dia juga mempersiapkan keturunannya yang nanti akan mendirikan rumah Tuhan, yakni Salomo. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Daud ini luar biasa. Sehingga dalam bacaan kita ini di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 3-11 diceritakan Tuhan menepati janjinya kepada Daud bahwa rumah Tuhan itu sudah dibangun oleh Salomo, anak kandungnya, dengan berkat pertolongan Tuhan sendiri, Allah Israel. Jadi Salomo menaikkan syukur, pujian kepada Tuhan karena terlaksananya pembangunan rumah Tuhan itu, dan menjelaskan sesuai firman Tuhan, pertolongan Tuhan adalah merupakan penggenapan janji Tuhan kepada ayahnya Daud. Ayat 4-9 katakan dalam bacaan kita, mari kita baca lagi ya saudara-saudara, ini luar biasa. Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umat Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih,
Dalam bacaan kita ini Salomo tegaskan bahwa apa yang telah dilakukannya mendirikan rumah Tuhan dan membawa tabut Allah itu ke dalam rumahnya di Yerusalem, itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada ayahnya Daud. Dikatakan di dalam ayat 10 dan 11 juga demikian. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang membuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Saudaraku, Salomo benar-benar menyadari bahwa keberhasilannya membangun rumah Tuhan itu bukan karena kehebatan dirinya. Bukan karena kuat dan gagahnya sebagai seorang raja pengganti ayahnya. Tetapi keberhasilannya itu karena semata Tuhan sendiri yang melakukannya dengan tangannya melalui dia untuk menggenapi janji Allah kepada Daud ayahnya. Sungguh kita melihat Allah tidak pernah ingkar janji. Dan Salomo harus mengatakan ini dengan tegas bahwa bukan hanya keberhasilannya di akhir pekerjaannya membangun rumah menjadi kebanggaan, tidak. Dia harus mengingat kembali ke belakang bahwa Allah berfirman kepada ayahnya Daud. Dan Allah menggenapi itu di dalam diri anaknya Salomo. Dan Salomo sendiri yang kembali menegaskan supaya jangan sampai terjadi hal yang salah di dalam memahami rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan umat Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari bacaan ini atau ungkapan syukur Salomo ini, ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat bersama. Pertama adalah bahwa Tuhan sendiri yang menentukan kepada siapa dia berkenan untuk memakai seseorang melakukan rencana dan pekerjaannya. Daud punya kerinduan mendirikan rumah Tuhan. Bahkan Tuhan memandang baik maksud tujuannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Dan anaknya Salomo yang akan melakukannya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan mempunyai hak prerogatif menentukan siapapun yang hendak dia pilih untuk melakukan rencana dan pekerjaannya. Saudaraku, kita belajar dan berkaca dari pengalaman Daud dan Salomo ini. Khususnya dalam proses pemilihan diaken dan penatua yang sedang berlangsung. Bersyukurlah bila Tuhan memilih saudara, memilih kita untuk menjadi pelayannya. Oleh karena itu, jangan pernah menolak panggilan Tuhan itu. Karena sesungguhnya kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan kita. Bahkan 1 jam sesudah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Semua dengan rencana-rencana yang kita buat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan.
Sekali lagi manusia hanya bisa berencana, tetapi segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, dan Tuhanlah yang atur segala sesuatu dalam hidup kita ini sesuai dengan rencananya. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan coba intervensi masuk atur-atur Tuhan. Terutama untuk masa depan kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan bersama dengan keluarga, tidak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Yang harus kita lakukan seperti Daud dan Salomo. Apa yang menjadi kehendak Tuhan diterima. Dan apa yang masih bisa dia lakukan, dia lakukan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak ngambek. Ya. Tetapi oke, kalau Tuhan tidak berkenan aku mendirikan rumah, Tuhan berikan kesempatan aku mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk nanti anakku Salomo yang akan membangun rumah itu. Tetapi beri kesempatan aku mengumpulkan material sebanyak-banyaknya untuk membangun rumah Tuhan. Aku mendorong, memotivasi umat Israel supaya mereka ambil bagian di dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Aku mempersiapkan, mendoakan anakku supaya memiliki hati yang tulus dan ikhlas ketika menerima panggilan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah tidak pernah Daud melepaskan kasih karunia yang dia terima dari Tuhan sebagai raja kedua. Dan dia tetap ambil bagian di dalamnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita baca Yakobus 4 ayat 13, di sana dikatakan, 13-17, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebentar kamu harus berkata jika Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan ini yang dipahami oleh Daud. Sehingga, sekalipun Tuhan tidak memakai dia untuk mendirikan rumah, dia tetap ambil bagian di mana Tuhan berkenan. Dan dia berbuat baik, mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan di dalam dia mempersiapkan segala sesuatu yang bagian kedua ini, saudara-saudaraku, dia mengakui kebesaran Allah. Bukan karena kuat dan gagahnya juga, tetapi karena semuanya itu kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh 29, ya, yang menjadi bacaan hari Minggu, ya, coba kita lihat 1 Tawarikh 29 ayat 10 dikatakan di sana, setelah Salomo, ya, oh ini merupakan nyanyian Daud, ya, setelah Daud menaikkan pujian Tuhan, memuji Tuhan di depan mata segenap jemaatnya, dan dia berkata, ya, jadi ini ungkapan Daud, ya,
Karena dia boleh ambil bagian dalam mempersiapkan pembangunan itu. Di dalam ayat 10 dikatakan, ya, 1 Tawari 29 ayat 10, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi dan melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi Daud tetap rendah hati dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan Tuhan yang punya segalanya, bahkan hidupnya. Sehingga apa yang bisa dia perbuat untuk melawan Tuhan. Walaupun dia raja, tapi dia raja yang diangkat oleh Tuhan. Walaupun dia bisa mengumpulkan banyak material dan memotivasi umat untuk ikut serta di dalamnya, mempersiapkan Salomo, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kebesaran Tuhan. Itulah yang menjadi teladan buat kita. Luar biasa. Dan hal yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, pada diri Salomo. Ketika apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya dan dia dapat melaksanakan pelayanan pekerjaannya, berhasil membangun rumah Tuhan, dia juga sama seperti ayahnya, menyadari bahwa ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Oleh karena itu dia tidak menyombongkan dirinya, tetapi bacaan kita ini merupakan ungkapan syukur dia yang menggambarkan bahwa keberhasilannya itu semata-mata karena pekerjaan Tuhan sendiri. Lewat dia. Bukan karena kuat dan gagahnya. Oleh karena itu melahirkan ungkapan syukur yang menyaksikan bahwa Tuhan menggenapi janjinya kepada ayahnya. Yang Tuhan tidak berikan kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi janji Tuhan kepada ayahnya ini digenapi dalam dirinya. Dan oleh karena itu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Hari demi hari membuat dia menjadi rendah hati bahwa hanya oleh karena Tuhan sendiri. Dia tidak menutupi kasih karunia yang dia dapatkan. Dia tidak menutupi bahwa keberhasilannya karena penggenapan Tuhan kepada janjinya kepada ayahnya. Jadi saudara-saudaraku, disinilah letaknya. Hal yang sangat indah dalam bacaan kita. Biarlah kita juga dapat selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ikut saja. Jangan coba-coba melawannya. Jangan coba-coba menolaknya. Jangan coba-coba mengatur menurut kehendak kita. Tapi belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk setia. Sehingga Tuhan memberkati kita. Dan melibatkan kita dalam pekerjaannya yang mulia. Dan melibatkan juga anak-anak kita dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang tua, saudara-saudaraku, apakah yang membuat hati ini benar-benar bahagia? Selain melihat bahwa keturunan kita, anak cucu kita berada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan juga melibatkan mereka dalam pekerjaannya. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita. Amin.
Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk menjadi pribadi yang sungguh mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga, serta persekutuan jemaat-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, baik jemaat GPIB Bukit Moria maupun tamu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati satu persatu. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Dan mereka selalu memuji, membesarkan nama Tuhan yang agung dan mulia. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gerak langkah pelayanan jemaat GPIB Bukit Moria. Kami berdoa untuk semua presbiter, pendeta, diaken, penatua, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, pelkat komisi, panitia pemilihan, koordinator sektor, seluruh karyawan. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian juga jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 10. Tuhan berkati pribadi dan keluarga masing-masing. Agar lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami bakal calon diaken penatua yang sudah terpilih dan akan mengikuti pembinaan pada tanggal 9 nanti. Tuhan persiapkan agar sungguh-sungguh
mempersiapkan diri untuk memasuki pembinaan tahap pertama sebelum dilaksanakan pemilihan untuk tahap kedua, menjadi calon tetap. Tuhan, tolonglah berkati saudara-saudara kami, agar pada tanggal 9 semua siap untuk mengikuti pembinaan 3 materi dari awal sampai akhir. Dengan tekun, dengan taat, dengan setia. Sebagai wujud rasa syukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia dalam rangka mempersiapkan pembinaan. Biarlah baik pemateri, narabina, maupun juga seluruh panitia yang akan ambil bagian, Tuhan persiapkan kami dengan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan, Tuhan memberkati. Terlebih juga dalam mencegah penyebaran COVID yang semakin meningkat saat ini, Tuhan tolong turut campur tangan. Demikian juga tim medis, dokter, perawat yang ada di rumah-rumah sakit, Tuhan mampukan mereka untuk dapat merawat mereka yang khususnya terinfeksi COVID dan juga penyakit lainnya, agar mereka terus ada di dalam pemeliharaan kasih setiamu. Juga demikian jemaatmu yang sedang dalam kelemahan tubuh maupun tamu jemaat yang dapat kami sebutkan satu persatu ataupun yang tidak namanya kami dapat sebutkan, Tuhan mau lawat mereka dan menjamah dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berdoa untuk Saudara Rusela Samahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Lolong Walangitan, Ibu Reta Rompas, Ibu Elisabeth Taroreh, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Meiti Soisai, Ibu Rusliana Sihaan, Saudara Jimmy Malawau, Bapak Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Juliana Tung, Ibu Meis Kesujadi, Ibu Kitty Mari Lekahena, Saudara Henry Kemal, Ibu Sinja Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Bapak Mat Sariwating, Saudara Elisha Lomi, Ibu Asmarawati Ilasya Lomi, Saudara Ilasya Lomi, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Mari Lao, Bapak Joni Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Sihaan, Bapak Daniel Tulak, Ibu Meidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimayu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Hefrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudari Sabrina Viole, Ibu Veronica Sunarno. Tuhan lawat mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan. Keluarga yang berduka cita, keluarga Tuheteru Malonda, keluarga Lekahena, hiburkan mereka dengan penghiburan-Mu yang sejati. Kami juga berdoa untuk liturgos Bapak Penatua Renold Menot dan juga multimedia Bapak Donda dan Saudari Poppy. Tuhan memberkati agar mereka terus setia melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Para lansia, oma opa kami Tuhan, kasihani mereka menurut rahmat-Mu yang besar. Agar kiranya mereka boleh sehat selalu, berbahagia bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu mereka. Mereka boleh menjadi pendoa syafaat di tengah kehidupan keluarga dan persekutuan jemaat. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami.
yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain
dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian, kini dan selamanya.